Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Darul Abror MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen humas dan layanan publik. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, saya Naimatus Soleha akan menjelaskan materi mengenai kiat pelayanan prima. Sebelum saya menjelaskan di sini, saya mohon maaf bila nantinya banyak salah dan banyak kurangnya, karena kita masih sama-sama belajarnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelangganan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service, customer service, dan customer care. Pada dasarnya hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada 3 pokok, yaitu peduli pada pelanggan, melayani dengan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi di sini keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada pelayanan atau kemampuan dan pelaksananya. Sederhananya seperti pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya yaitu konsep dasar pelayanan prima. Konsep dasar pelayanan prima di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama, kemampuan atau ability. Kemampuan di sini tertentu yang meliputi kemampuan kerja di bidang kerja yang ditekuni yang dibutuhkan untuk menunjang program layanan prima. Excellent service seperti halnya melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan humas sebagai alat untuk membina hubungan ke dalam atau keluar organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sikap atau attitude. Sikap di sini tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan pelanggan. Yang ketiga, penampilan atau appearance. Penampilan fisik ataupun non-fisik yang merefleksikan kredibilitas kepada pelanggan. Yang keempat yaitu perhatian atau attention. Kepedulian penuh terhadap pelanggan yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun memahami saran dan kritiknya. Yang kelima, tindakan atau action. Tindakan atau action ini adalah kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, tanggung jawab atau accountability, yaitu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai bentuk kepedulian untuk meminimalkan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan prima. Pelayanan merupakan suatu proses yang menghasilkan produk berupa pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Di sini jenis-jenis pelayanan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, core service, yang kedua facilitating service, dan yang ketiga yaitu supporting service. Yang pertama, core service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya, misalnya seperti hotel atau penyediaan kamar dan lain-lain. Yang ketiga yaitu facilitating service. Facilitating service adalah fasilitas pelayanan plus kepada pelanggan, misalnya seperti front office pada hotel. Yang ketiga atau yang terakhir, supporting service. Supporting service merupakan pelayanan tambahan atau pendukung untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingnya, misalnya hotel dan restoran pada suatu tempat. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya pelayanan prima. Pelayanan prima di sini sangat penting bagi perusahaan, bagi pelanggan, atau bagi staf perusahaan. Karena hal ini penting bagi perusahaan karena dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mengamankan masa depan bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu penting bagi pelanggan karena memberikan kombinasi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli dan memilih produk dan menjamin untuk memenuhi kebutuhannya. Dan penting bagi staf perusahaan
karena memberikan kebanggaan kepada mereka atau kepada perusahaan dan produknya. Di sini pelanggan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pelanggan internal. Pelanggan internal itu juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggan internal organisasi adalah mereka yang terkena dampak produk dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Yang kedua, pelanggan internal pemerintah. Ia adalah mereka yang terkena dampak produksi dan bukan anggota organisasi penghasil produk, tetapi masih dalam lingkup organisasi atau instansi pemerintah. Dan yang keduanya dari jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini sendiri adalah mereka yang terkena dampak produksi tetapi bukan anggota organisasi atau bisa dikatakan masyarakat luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter pelayanan prima atau karakteristik pelayanan prima. Di sini pelayanan prima tidak hanya asal-asalan saja, tetapi harus mempunyai karakter-karakter seperti pelayanan yang ramah, bersikap sopan dan penuh hormat, tampil yakin, memberikan kesan ceria, berpenampilan rapi, senang bergaul, mudah memaafkan, senang pada hal-hal yang etis dan wajar, senang belajar dari orang lain, dan pandai menyenangkan orang lain. Karena di sini pelanggan itu adalah raja, jadi kita harus melayaninya dengan baik, dengan sopan dan santun, agar pelanggan tersebut tidak kecewa terhadap produk atau pelayanan yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pelayanan prima di sini akan saya jelaskan sedikit. Tujuan dari pelayanan prima adalah mewujudkan tercapainya pelanggan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang, dan melakukan keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Selanjutnya dirancang sistem yang dapat memberikan jasa tertentu yang memenuhi kebutuhan atau keinginan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.